Hey, halo, kembali dengan Doni di sini di Rahasia Kursus Ibu Cucu. Saya baru saja menyelesaikan di sini ada kelas roti Taiwan. Roti Taiwan enak banget. Dan ini kelas yang udah lama dan selalu memberikan kegembiraan. Kita bisa bikin dan makan roti yang enak. Karena roti itu adalah salah satu makanan pokok ya. Jadi beda posisinya dari kue atau dari yang lain. Roti itu sesuatu yang menjadi hal yang pokok. Memang bukan budaya kita sih, tapi ini sesuatu yang banyak orang udah jadi kebiasaan makan dan terus menjadi masukan ya. Nah, pada hari ini ingin saya bagikan begini. Ini kan bikin roti kan, kalau orang mau beli roti beberapa waktu yang lalu itu orang mau bikin roti itu yang besar, mau bikin yang halus, yang lembut itu ya. Jadi tapi mau modalnya murah juga gitu, jadi modalnya nggak banyak. Maka dari bahan yang cuma sedikit bisa bikin roti yang besar. Nah, kita mesti ingat begini loh, kalau roti itu kan di oven ya. Waktu di oven, udara itu kan kalau panas dia memuai. Jadi roti itu kalau di oven dia memuai, membesar. Kalau kemudian udaranya tidak lagi panas, maka udara itu mengkerut. Jadi kalau roti itu sudah keluar dari oven, ketemu udara dingin, kalau rotinya nggak kuat, dia berkeriut gitu, jadi jelek gitu rotinya. Maka kita kalau bikin roti itu terlalu lemah, kita punya masalah nanti kalau ketemu udara dingin, si rotinya itu berkerut-kerut gitu. Bagaimana caranya supaya bikin roti yang bahannya nggak banyak tapi strukturnya cukup kuat, sehingga waktu dia nanti dingin keluar dari oven, hasilnya rotinya tetap bagus, tetap tampil cantik. Nah, ini yang kemudian orang menambahkan ya, bagaimana caranya supaya yang namanya gluten yang dibentuk itu lebih kuat. Bagaimana caranya supaya lebih kokoh. Nah, di situ juga makanya sebetulnya dasar dari bikin roti, kalau bikin roti itu musikalis, itu supaya gluten yang terbentuk cukup banyak, sehingga memang si roti ini kalau nanti dia terbentuk, dia kuat tuh, strukturnya itu kuat, menahan kalau nanti dia dingin dia tetap kokoh. Tapi kalau namanya orang pabrik ya, mau bikin kan mau lebih cepat bikinnya. Bagaimana caranya supaya bisa lebih cepat? Maka dibuatlah bahan tambahan yang diberikan supaya rotinya menjadi lebih cepat kalis. Bagaimana caranya supaya rotinya menjadi lebih kokoh? Bagaimana caranya supaya rotinya menjadi lebih lembut? Nah, itu bahan-bahan itu diberikan, disebutnya bread improver ya, semacam obat-obat kimia yang ditambahkan ke dalam adonan itu membuat struktur dari glutennya menjadi lebih kuat. Tapi begini loh, kalau kemudian glutennya menjadi lebih kuat, jadi lebih kokoh, lebih kenyal, roti itu menjadi lebih susah dicerna. Ya, jadi memang kalau di mata kita sih, waduh, ini enak banget. Tapi kalau kita kemudian cerna, kita makan, nah disitulah kemudian rotinya menjadi gangguan pencernaan. Maka kalau sekarang tuh udah ada terdengar ya, saya nggak bisa makan roti nih. Saya mau makan roti yang non gluten. Roti kan pakai gluten, tapi ini mau nyari roti yang non gluten gitu. Nah, kenapa begitu? Karena roti yang ada gluten ini bermasalah. Padahal kalau kita ingat-ingat, roti itu kan udah lama sekali ya, kita bikin roti itu udah lama sekali. Tapi kemudian kok hari ini orang makan roti malah bermasalah. Nah, ini karena rotinya kah? Atau karena obat yang diberikan, yang memberikan kekuatan ekstra yang sebetulnya nggak alami sih. Sehingga akibatnya membuat kita punya sistem pencernaan, kita punya usus halus yang ada lapisan fili di permukaannya, itu bermasalah waktu mau menyerap sari makanan dari bahan roti yang kita makan, dari gluten yang kita makan. Jadi bukannya bisa menyerap makanan, malah filinya yang akan terluka karena kita punya roti sudah dikasih penguat. Nah, di sini
kita perlu menjadi apa ya, pengusaha makanan yang lebih beretika. Kita di Gracia pengen bikin makanan yang lebih sehat dan lebih apa ya, lebih benar gitu. Artinya kita bikin roti yang betul-betul kalis, kita nggak tambahkan obat. Kita tidak bikin menjadi ekstra kuat. Ya, kita tidak bikin menjadi ekstra kuat. Kita cukup membuatnya menjadi mengembang, lembut, ya sudah. Karena kalau dibikin ekstra kuat, bisa mengacaukan sistem pencernaan, malah jadi nggak sehat. Nah, kesehatan itu penting. Kita mesti memikirkan apa efek dari makanan yang kita buat terhadap orang yang makan. Para pelanggan kita yang makan makanan yang kita buat, itu efeknya bagaimana. Nah, itu mesti kita pikirkan. Kalau kita bikin roti, bagaimana tuh efeknya. Jangan sampai habis makan roti kita, dia sakit gitu. Itu yang harus kita jaga. Sampai kita bikin sakit, waduh, itu apa ya, melanggar kode etik gitu ya. Jadi kita tuh nggak boleh bikin makanan yang bikin sakit, tuh nggak boleh banget. Demikian juga misalnya bikin mie gitu ya. Kalau bikin mie juga kayak roti sih sama. Karena ini kan sama ya, gandum juga gitu, terigu juga. Gandum juga kalau dibikin mie ada dikasih penguat juga. Supaya apa? Supaya cepat produksinya. Jadi lewat mesin sedikit aja, 10 kali lewat, udah keluarnya kenyal. Kenapa kenyal? Ya karena ada obat penguatnya. Tapi ya sama ya, di sana juga kemudian kita lihat yang makan mie, kemudian waduh jadi sakit perutnya. Karena apa? Karena ada tambahan pengenyal, penguat dari mie. Nah, dan kenapa begitu ditambahkan? Ya karena mie-nya pakai ini, mesin ya bikinnya gitu. Pakai mesin ya, prosesnya cepet ya. Dari sebelah ujung sini masuk tepung, ujung sebelah sana udah keluar mie-nya kenyal. Nah, itu kita di sini ngajarin orang bikin mie. Kita belajar bikin bakso Malang, ada belajar bikin mie. Kita ngajarin bikin mie-nya itu lewat mesinnya berulang-ulang. Ya, berulang-ulang sehingga kita bisa bikin dalam waktu yang lebih lama sih. Tapi kita kenyalkan dengan banyak ngulang-ngulang itu. Tanpa tambahan obat. Nah, ini memang berkaitan dengan teknologi pangan sih. Saya mau bagikan sebuah produk ini dari Atomy. Ini adalah ramen potato. Produk ramen potato ini produk mie instan, tapi dia tidak pakai pengenyal. Ya, dia pakai kentang. Jadi tepung kentang, pati kentang dicampurkan ke dalam adonan ini dengan teknologi pangan tertentu yang saya belum tahu gimana. Tapi yang jelas dengan tambahan yang digunakan ini bisa dijaga supaya si mie ini tidak pakai pengental atau pengenyal gluten yang berlebihan yang bikin sakit dari kita punya lambung. Jadi secara mie ya ini mie ramen Korea dari Atomy. Saya bukan manajemen Atomy, saya konsumsi Atomy, kemudian saya membagikan ini barang enak nih gitu. Sekarang saya mau kasih tahu ini barang enak. Tapi begini loh, yang penting adalah kita mengerti ada yang namanya standar produksi yang beretika. Ini contohnya gitu ya, ini perusahaan besar sekali dari Korea, sudah dijual di 28 negara, di mana produk ini dibuat dengan beretika. Ya, dibuat dengan menjaga kesehatan bagi yang makan mie-nya. Nah, itu yang saya mau bagikan, bahwa mereka bisa loh, pabrik dari Korea Selatan ini memproduksi makanan kayak mie instan ini secara beretika dan menjaga supaya yang makannya tetap sehat. Dan banyak produk mereka yang lain juga bicaranya tentang jaga kesehatan, bicaranya tentang kualitas yang lebih baik. Apakah kemudian dengan bikin lebih bagus, lebih sehat, apakah jadi lebih mahal? Enggak juga tuh. Itu justru yang saya menarik. Saya ngelihat produk ini harganya tidak mahal ya, tidak ekstra mahal gitu. Ya sebagai produk impor dari Korea ya harganya segitu sih. Kalau orang lain boleh lihatlah, ada toko yang jual produk impor mie dari luar negeri ya, dari Singapura, dari Korea. Itu kan harganya di atas 25.000 satu bungkus. Ya kan, satu bungkus 25, 28 gitu.
ya gitulah. Ini nggak nyampe 22.000 loh, harganya di bawah 22.000 dikit tuh ya. Jadi harganya nggak mahal, harganya bersaing lah. Dengan harga bersaing, tapi mereka bisa bikin nilai kualitas barang yang cukup tinggi, dan menurut aku tuh itu adalah contoh yang kita perlu jaga, yang perlu kita teladani. Ya, kita kan pengen juga di Indonesia juga kita jadi produsen yang begitu kan, kita bikin produk yang emang berkualitas, yang bagus, yang kita jaga supaya yang makannya tetap sehat, tapi kemudian bukan berarti harganya jadi tinggi-tinggi banget gitu. Harganya ya wajar-wajar lah, kalau bisa malah lebih murah gitu ya. Nah itu kemudian bagi orang yang konsumsi juga, ya termasuk saya juga menjadi menyenangkan gitu. Saya makan mie tanpa merasa takut, oh ini harus hati-hati nih, mie-nya banyak obat gitu. Nah saya bisa makan dengan lebih nyaman, tapi harganya juga saya nggak bayar mahal-mahal gitu kan. Nah kalau soal rasa kan sebetulnya kan misalnya begini, orang Korea kan kalau masak kan memang mereka nggak biasa pakai bawang merah. Kalau kita kan makan nggak ada bawang merah itu kayaknya kurang gitu ya. Ya, jadi boleh dong kita masak, misalnya masak mie-nya kita tumis dulu bawang merahnya, tumis sendirilah bawang merah, potong-potong, iris-iris, kita tumis dulu bawang merah, kasih air, rebus, baru masukin mie-nya, baru masukin bumbunya gitu. Nah bisa lah, sebetulnya itu adalah cara-cara yang kita bisa lakukan, dan itu kebebasan buat kita lakukan. Bisa tambahkan sesuai dengan apa yang kita suka ya, kita tambahkan bumbu-bumbu yang lain. Tapi kan yang jelas kan kita tidak khawatir dengan adanya bahan obat tambahan yang bikin kita jadi sakit. Ya itu adalah hal penting yang kita mesti jaga supaya kita juga bisa menikmati dengan lebih tentram, lebih jaga kesehatan. Karena zaman sekarang dong kalau misalnya orang sakit, waduh, biayanya bukan main ya, dan terus menerus nih, sakit jantung, diabetes, sakit ginjal itu bisa menguras kekayaan dengan cepat. Karena itu zaman sekarang juga orang betul-betul berhati-hati. Bukan hanya soal selera lagi nih. Selera ya masih orang mau nyari makanan enak gitu. Tapi saya perhatikan hari ini juga orang banyak utamakan kesehatan lebih dulu daripada seleranya gitu. Jadi demi sehat ya kadang-kadang seleranya dikorbankan ya nggak apa-apa. Nah yang kita mau kan sebetulnya kan ya nggak usah korbankan selera lah. Kita mau makan yang enak, kita mau makan roti enak, ya kita mau makan mie enak, ya belajarlah bikin roti yang enak dan sehat di Gracia. Oke, sudah belajar, bisa langsung jadi, langsung enak, langsung jualan. Menarik ya? Salam.